teman-teman, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Kali ini kita mau ngebahas tentang fasilitas kampus khususnya di University of Adelaide. Nah, kita udah ada teman kita yang mau bergabung, namanya Mas Eri. Beliau ini adalah alumni dari Master of Nursing Science Intensive Care Nursing di University of Adelaide. Kalau gitu kita persilahkan Mas Eri untuk masuk ya. Oke. Mas Eri itu di mana? Jogja ya? Iya, di Jogja. Jadi so far kita tamunya Jogja terus ya. Halo Mas Eri. Halo. Halo. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arif, apa kabar? Eri, miss you pokoknya. Wah, miss you too. Gila ya, kita udah berapa lama ya nggak ketemu? Terakhir ketemu kapan ya? Udah lama. Terakhir ya pas kita farewell itu, Mas Ais. Oke. Emang ada farewell? Perasaan gue nggak ada deh. Ada orang situ ikut Jo. Ya jadi tadi udah dikenalin ya Ci ya. Kalau Mas Eri itu apa tadi gelarnya panjang? Iya tadi aku udah ngapalin nih Mas sambil lihat lagi. Master of Nursing Science Intensive Care Nursing. Programnya. Terus sekarang di Jogja ya? Iya, sekarang di Jogja. Aktivitas kapan, Mas? Sekarang masih di rumah karena kan kalau di rumah sakit UGM kan modelnya 2 minggu kerja, 2 minggu off gitu untuk yang di bangsal COVID ini. Oh gitu. Jadi Mas Eri nih dinas di sana di rumah sakit UGM. Nggak ikut nanganin yang COVID juga? Iya, yang PDP, ODP gitu ikut. Oh gitu. Jadi pakai APD lengkap gitu ya? Iya, tapi nggak pakai hazmat sih, karena pakai level 2. Kan memang standarnya CDC sebenarnya nggak perlu pakai hazmat. Cuma itu ada memang levelnya gitu? Ada level 1, level 2, level 3. Nah, yang pakai hazmat atau coverall itu yang sudah level 3, yang tertinggi. Karena memang biasanya yang di ICU gitu. Kebetulan kalau kita ICU-nya juga belum, ada pasien yang di ICU juga, cuma kebetulan saya di bagian bangsalnya. Kalau Mas Eri di yang level 2. Jadi di level 2. Yang sedang gitu maksudnya? Yang sedang. Ya mudah-mudahan jaga kesehatan lah. Amin. Yang penting nggak stres. Ya makanya kita undang-undang ke sini. Maksudnya kita kan pengen gali ya bagi-bagilah sharing informasi dari narsum yang sangat terpercaya gitu kan untuk teman-teman yang follower-follower kita gitu. Jadi follow-nya udah jutaan. Sudah berapa M? jadi di tengah masa pandemi ini kan kita ya kalau misalnya di rumah aja kan bosen juga kan maksudnya. Ya daripada kita nggak ada aktivitas terus nggak ada manfaat untuk orang lain ya kita bikin ini gitu sama Aci. Gitu. Terus ya kita kan rencananya kan ngobrolin masalah pas nostalgia kita kuliah di sana ya. Jadi kan mungkin kita mau share Ci fasilitas-fasilitas ya. Iya, fasilitas untuk mahasiswa master. Oke, Ci, bisa mulai aja, Ci. Kenapa? Dimulai aja. Dimulai aja. Buka bersama kali dimulai. Udah lapar ya. Sekarang tuh Mas Arif gimana toh? Di Aceh ya? Aku udah pindah lagi di Bengkulu. Oh, pindah lagi. Nah, Mbak Asri di Jakarta ya? Jakarta aku. Oh. Apanya? Di Perpusnas kan? Bukan. Sekarang di mana? Aku bukan di Perpusnas, jadi banyak orang yang ngira aku di Perpusnas. Perpus itu kan jurusannya. Gue bantu ini ya, Ci ya. Terus? Bukan. Mas Arif coba sebutkan aku di mana kerjanya tau nggak? Soalnya aku lihatnya di Perpusnas, jadinya di Jakarta ya. Gitu ya. Iya. Makanya, tak pikir di Perpusnas, makanya wah. Iya, enggak. Tapi emang sering aku ada kegiatan di sana biasanya kan. Soalnya aku emang ya karena relate sama jurusan lo kan, Ci. Tapi aku ya sebenarnya aku di Kementerian Perdagangan di Pusdiklatnya. Kemendak. Iya. Iya. Oh, tak kira di Perpus. Bukan. Tentang jurusannya ini. Kalau Mas Ari kan di nursing kan. Jadinya dia di rumah sakit pas lah ya. Jadi. Tapi Mas Ari kegiatannya apa dong? Apa? Kegiatannya apa dong selama
Sama di rumah. Ini masih beberapa bikin panduan buat kebetulan juga masuk tim Soalnya gue lihat ilmiahnya. di IG termasuk aktif juga tuh. Karena bikin apa sih, sharing kayak panduan-panduan gitulah. Sharing terus ngisi seminar online di beberapa. Ya maksudnya kan kita ya kalau bisa sih masih bisa memberikan manfaat ya walaupun dengan keterbatasan apa sih pandemi ini kan. Iya, gitu betul. gitu. Ya, Ci. Iya. Ya, oke Mas Eri, mungkin langsung aja bisa ceritain fasilitas di kampus Mas Eri dulu ada apa aja. Oke, ini sebenarnya nggak banyak ya tapi tak ceritain kisah-kisah lucunya aja. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini sekarang kebetulan kampusnya kan pindah. Kalau yang di Health and Medical Science dari Uni Adelaide itu kan pindah. Dulu di kampus yang tua yang dekat jalan apa ya? Pokoknya ada cibonya. Yang apa sih bangunan tua itu bukan? Yang kuno. Kan? Bangunan kuno. Nah, sekarang pindah ke yang dekat rumah sakit Adelaide yang baru. Jadi gedungnya lebih bagus, lebih futuristik gitu ya. Pokoknya kemarin kan ini yang di City West berarti ya, Mas? Iya, dekatnya Uni SE. Dekat Uni SE. Dekat yang itu. Dekat yang apa? Yang buat apa? Indofest yang malam Indofest itu loh, Mas Arif. Apa namanya? Break apa? Break. Ini apa yang sih aula. Gue lupa. Pokoknya dekat situ. Dekat situ, terus ya itu kampusnya baru, terus lebih kebetulan kan tahun 2000, kan aku lulus 2015. Terus tahun 2000 sekitar tahun 2018 aku balik lagi ke sana untuk visitasi. Jadi untuk visitasi sama beberapa senior dari kampus untuk lihat kita ke 3 uni SE, ke Uni Adelaide sama ke Flinders. Semuanya kita datangi dari Flinders disebut. Itu kita datangi karena di sana kan ada yang nursing untuk bencana kan, ada yang untuk disaster, jadi kita ke sana. Terus kita ke Flinders, ke Uni Adelaide. Nah, ini mungkin gambarannya ya ini jadi kalau gambarannya tetap ya sama di setiap kampus di Australia mesti punya hub mesti ya. Ada hub sentral, kemudian ada library, kemudian pasti ada International Student Center, tempat kita pertama kali kalau datang ya kan dimintain bikin rekening, ingat nggak? Rekening bank kan ke ISC ya itu. Ya. Nah ini. Itu siapa ya itu? Ya. Ya ini terakhir kali kita ketemu kayaknya Mas. Habis itu kita habis itu. Bukan iya, wisuda. Iya kayak wisuda. Aku nggak ikut wisuda sih. Maksudnya ini tuh farewell-nya AS. Farewell-nya betul. Oh iya. Ya Allah. Tuh udah lama berarti kan. Udah lama ya. Terus ini gedungnya yang profession. Nah, profession ini di bawahnya karena kan kalau Uni Adelaide kan di dekat city ya, jadi ada di Rundle Mall. Nah, profession ini fasilitasnya hub-nya yang paling bagus. Kemudian fasilitasnya 24 jam, tapi kalau mau masuk hub-nya profession harus pakai student card yang khusus profession. Jadi nggak semua mahasiswa Uni Adelaide itu bisa masuk ke sini. Cuma yang kuliah di profession ini yang bisa masuk. Jadi termasuk paling enak pantry-nya, kitchen-nya, karena kitchen-nya itu ada fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang di hub sentral. Hub yang biasa. Hub yang biasa. Jadi karena mungkin profession lebih ya, karena biasanya yang itu belajar itu orang-orang ekonomi. Jadi mungkin mereka ada lebih fasilitas yang lebih mungkin ya, sebagainya law dan sebagainya. Nah ini gambaran hubnya profession. Nah ini kan pas batik dulu ya, pas hari batik dulu. Ini kan ya hari batik ya. Hari batik ya, hari batik. Ini sama ada kayaknya PPIA SA deh dulu itu. Ya ini yang soalnya yang di sini, soalnya yang di kan SA kan. Soalnya yang di tahun berapa ya?
tahun 2014. Oh iya. Tapi kok fotonya di sini ya, Mas? Oh, cuman foto doang. Cuma nggak tahu yang lain, ada yang lain. Kayak ada di beberapa spot, cuma nggak tahu yang lain. Toh. Nah itu. Terus ini yang hub sentralnya. Kalau hub sentral ini benar-benar umum banget. Tapi ini adalah the best facility buat saya karena misal musim dingin gitu kan, kita bisa di dalam karena ada heaternya. Kalau musim panas bisa di dalam karena ada AC-nya. Nah, terus terus kalau lagi bosen di rumah, biasanya aku ke hub sih karena apa ya, istilahnya di sana lebih enak. Cuma kan nggak boleh tidur. Nah, aku punya cerita lucu ya. Berarti nahan tidur dong. Kan lagi kalau sebelum ujian itu kan ada kayak minggu tenang kan kita. Satu minggu sebelum ujian gitu kan. Waktu itu masih winter, inget winter. Nah, pas winter udah saya sama ini ada 3 orang nih. Nah, ini saya, Mas Glenn sama Mas Sandi. Kita Glenn kita belajar kan di situ. Nah, karena kita kan belajar waktu itu larut malam. Waktu itu malam banget pokoknya jam 2, jam 3. Nah, waktu itu kita janjian, oke ini kan winter kan dingin. Kalau pakai heater kan di rumah kan boros, listriknya kan. Kan listrik kan boros kalau kita pakai heater. Tadi itu gitu kan. Daripada kita oke kita ke hub aja ya biar hangat gitu. Oke, siap ke hub. Nah, pas ke hub oke kita waktu itu janjian, oke kita gantian tidur ya, gantian jaga. Nah, yang mau tidur pertama aku sama Mas Andi. Mas Ben masih dengerin musik sama ngerjain tugas. Nah, ternyata satpamnya itu muter jam 2 pas kita tidur. Nah, terus kita tahu di situ nggak tidur kan. Kita pokoknya udah berusaha the best way biar nggak kelihatan tidur. Ternyata tetap kelihatan sama security-nya terus dibangunin. Wake up loh, if you want to sleep, you just go back to your house. Oke. Akhirnya Mas Glenn ketawa waktu itu. Wah, kayak gitu. Jadi emang soalnya memang di sana kan kalau misalnya tentang aturan-aturan ruangan itu kan agak ketat ya. Maksudnya security-nya itu kan memang ya kayak misalnya di library gitu kan, ya pernah juga aku sering juga diperingatin gitu kan. Kalau misalnya ngobrol sedikit kan misalnya ada beberapa ruangan gitu kan, ada yang benar-benar buat ruang diskusi, ada yang benar-benar tenang gitu. Dan kan kadang kita lupa ya kalau misalnya ketemu teman, langsung tuh diperingatin. Woi, diem, woi. Ya itu, makanya sama kayak gitu. Jadi security di sana concern sih sama aturan-aturan yang udah diterapin di ruangan-ruangan gitu loh. Cuman itu ya demi ini juga ya. Demi yang pakai. Nah, emang kayaknya di situ ini kan kelihatan ada fish and chip ya. Enak sekali. Ya, kangen fish and chipnya. Itu ada yang nikmat banget ya. Pakai saus putih apa itu nggak tahu. Nah itu makanya kan karena kan di situ kan ada Hungry Jack ya, dekat City itu kan ada Hungry Jack. Ada. Dan itu kan buka 24 jam. Jadi ya seneng lah kalau misalnya malam lapar kan ke hub, ke Hungry Jack terus beli. Langsung ini gitu ya. Ya Allah, nikmat banget. Enak banget lah beli onion ring gitu. Ya itu sih maksudnya. Jadi emang itu kan apalagi bisnya kan masih ada sampai jam 12 malam, nanti ada lagi jam 5. Jadi lumayan lah gitu. Terus ini library, kebetulan library ini nggak ada foto nih, karena saya nggak pernah ke library jujur. Oh gitu. Iya, padahal aku ada banyak loh. Karena ini ke library itu cuma paling buat belajar, jadi bukan buat baca, karena kan sudah difasilitasi pakai itu toh yang online gitu loh, yang library online itu loh. Iya. Jadi kayaknya jarang banget ke library, lebih seringnya kalau ke library cuma kalau di rumah bosen, kalau nulis tesis terutama dulu kalau ke library itu. Soalnya kalau nulis tesis kan pengen tenang, terus di rumah itu godaan kasur itu berat. Ya terus kalau misalnya kan ya pasti pernah juga lah ya masuk ke library, nggak mungkin lah nggak pernah gitu kan. Itu di situ gimana suasananya? Ruangannya besar, tenang, kayak
lihat Harry Potter itu loh. Iya, aku berapa kali sesi pemotretan tuh Mas di situ. Kalau kan, aku bukannya belajar, Mbak Asri tapi pasti aku pernah. Gue juga pernah. Iya. Jadi karena library-nya kan tua itu hitungannya. Iya. Jadi aduh gue ada sih fotonya. Jadi dia emang kayak ya itu kayak di Harry Potter itu. Jadi ruangannya kapan-kapan gue istirahat lah. Jadi di situ terus meja kursinya juga masih kayu. Wah, kayu gitu kan. Tapi kayu ya tua banget. Ada sih sebenarnya videonya, tapi video di PPI Uni Adelaide. Syutingnya ada yang di library. Jadi memang kelihatan buku-buku tuanya ada, bahkan beberapa section yang buku tua itu ada. Jadi ya emang gitu. Cuma emang lebih seringnya kalau ke library cuma buat nulis terutama karena butuh tenang kan. Ya tapi emang nyaman banget sih ya kalau misalnya nulis di banget, setuju. Itu. Ini aku ada fotonya, mau aku share nggak satu Oh, boleh. Ya. Foto gue juga nggak apa-apa. Tak tutup dulu, stop share dulu. Ya, silakan. Nah, ini dong. Deh. Ini puasa lancar? Lancar. Siapa yang ditanya sih, Mas? Nah, ini. Nah, ini ya. Gue pernah tua banget. Iya. Jadi ini emang tua banyak sih fotonya, tapi yang satu aja ya yang di-share ya. Kebanyakan soalnya ada akunya. Padahal nggak apa-apa loh. Iya, pokoknya kalau ke Adelaide kalau bisa masuk ke sini ya, Mas. Nah, di Barsmith. Kalau Mas Eri, kalau di sana perpusnya ini nggak ada yang di berapa lantai sih? Ada 3 lantai, ada yang Barsmith, ada yang perpus lebih canggih lagi, yang misalnya buat ngopi. Yang modern gitu ya? Lebih modern, terus itu sama udah selesai kok itu Jadi ada beberapa level, nah yang Barsmith itu yang level agak bawah. Jadi nanti ada yang lebih bawah lagi. Jadi kayak dibagi itu loh Mas, audio video, terus ada yang untuk buku gitu. Nah, itu kalau fasilitas. Sama satu fasilitas yang nggak ceritain ya. Tapi saya sering masuk. Jadi yaitu psikolog. Oh iya. Psikolog. Mungkin nggak semua orang itu pernah nyoba sana ya, nyoba ke psikolog. Jadi karena memang aku ya waktu itu menurutku berat ya, karena saya harus ke rumah sakit. Tahun awal ya, karena harus ke rumah sakit, terus waktu itu winter, terus waktu itu kan masih di Bu Ratna ya, di Beget Avenue yang jauh dari rumah sakitku praktek kan. Jadi harus bangun jam 5 karena jam 7 harus mulai nge-shift, terus sampai jam 3. Jam 3 masih kadang kalau hari Senin sama Jumat itu masih ada kuliah. Jadi kan shift-nya hari Senin sampai Jumat masih ada kuliah. Jadi waktu itu memang terasa berat, apalagi bahasa kan. Bahasa Australia kan orang ngomong kayak kemu gitu. Kamu tahu nggak sih? Enggak. Berkumur. Oh iya. Apalagi kan kalau kita ngomong rumah sakit kan kita ngomong sama pasien yang pasien itu kan nggak kayak di kampus ya, mereka lebih itu pasien ngomong lebih Aussie campur campur American, yang itu kita biasa dengar American ya, ini Aussie banget mah nggak tahu. Pokoknya ada satu pengalaman menarik itu, yaitu pas ketemu perawat yang dari Inggris, dari Wales tulisannya. Wales itu, atau dari mana itu, dia ngomongnya itu have you done. Apa itu done? Ternyata apa? Have you done. Have you done. Have you done the blood? Iya, have you done the blood gas? Dun. Tak pikir apa? Gue nggak ngedun. Blood gas. Paling maksudnya. Oh, done ya, saya already done. Nggak, waktu itu kalau misalnya itu pengalaman sama kayak gue pas pertama kali cleaning. Oke. Itu kan manajernya kan Aussie banget kan ngomongnya kan. Ngomong bluk. Oke. Yes, udah gitu gue mikir, dia suruh ngapain ya tadi? Tadi gue beres-beres, pokoknya itu memang
maksudnya kita beda kan ya, maksudnya bahasa di dunia yang relate sama pendidikan kita, yang dosen, yang mahasiswa kan beda sama virtual gitu kan. Iya, tantangannya gitu. Imbang. Terus. Ya udah, terus fasilitas psikolog itu menurut saya mungkin buat followernya Mas Arif sama Mbak Asri yang mau keluar negeri, kalau seandainya stres itu jangan dipendam sendiri, coba ke psikolog dan itu membantu. Dan sampai sekarang pun kalau di Indonesia, maksudnya setelah saya ke Indonesia pun, dalam arti setelah punya pengalaman ke psikolog di Adelaide, artinya saya selalu merekomendasikan kalau ada mahasiswa yang stres, teman kerja yang stres, curhat itu mungkin bisa membantu, tapi lebih saya sarankan curhatlah ke psikolog karena mereka tahu, mereka lebih tahu bagaimana memancing stres kita, memperbaiki stres kita. Kemudian fasilitas yang lain mungkin nggak muncul ya, simulasi simulated hospital, jadi kayak area yang digunakan untuk anak nursing atau medical untuk itu, cuma fotonya nggak nemu. Yang itu kayak apa, praktek gitu? Kayak rumah sakit kayak gitu? Kayak lab, jadi kayak lab gitu. Jadi kayak lab untuk praktek. Yang bagusnya di sini itu anak nursing, anak medical kadang bisa bareng, pakai lab bareng. Jadi kadang ketemu, ada sesinya, mereka dikenalkan gimana kolaborasi gitu. Jadi ya bagus, terus termasuk punya pasien simulasi yang dia sangat bagus sekali. Kalau acting sesek ya bisa acting sesek gitu. Hebat ya. Iya. Gitu. Jadi mereka benar-benar seseknya kayak di sinetron kan kelihatan seseknya dibuat-buat ya. Itu benar-benar yang itu kayak orang sesek beneran gitu loh. Jadi kayak bagus lah. Atmosfernya berasa gitu ya. Atmosfer juga berasa. Ya mungkin itu sih sharingnya. Yang jelas. Kalau yang ini Mas Ari, gue agak tertarik deh, soalnya yang psikolog itu kan kalau nggak salah dulu di Flinders juga, di kampusku juga ada juga. Jadi memang dia ada divisi yang di international students yang memang untuk counseling gitu. Kebetulan juga gue dulu juga pernah juga sih, maksudnya dulu karena gue setelah diperiksa ke dokter, gue deteksi gitu loh, deteksi penyakit psikosomatis. suatu penyakit gitu ya. Setelah gue curhat tuh di situ, dan kebetulan pas habis curhat itu ya mungkin kan kalau misalnya kita punya masalah terus cerita sama seseorang kan itu 50% solusinya udah ada kan, udah ada penyelesaiannya gitu kan. Ya memang agak-agak lega sih, jadi agak-agak oh ternyata begitu ya, gini, walaupun sebenarnya sih nggak boleh amat, tapi at least kita sudah mengeluarkan undang-undang aja kadang udah lega gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita curhat sama teman kan kadang teman kan kita nggak tahu privacy kita. Maksudnya bukan ngasih solusi, malah dia pengen tahu gitu loh. Itu masalah. Bukan. Apa cuma mancing gitu misalnya. Bukan mancing, pengen ya gitu loh. Kan itu sih fasilitas di Adelaide Uni dalam artian yang terutama karena tahun kan udah lama ya, maksudnya mungkin banyak yang berubah ya mungkin. Iya. Cuman ya memang mostly kayaknya sama sih ya, maksudnya ada standar. Ada standarnya gitu mungkin ya, yang itu yang terutama sih kayak gitu hub segala. Kadang saya juga saya kadang main ke hubnya Uni SA kok. Yang di mana? City East. Yang City East. Iya. City East atau City West? Dekatnya Randall Mall itu loh. Iya, City East. City East. Kadang-kadang di situ. Ya kadang main. Iya, kita sebelahan. Lake itu beda lagi? Mawson Lake beda lagi. Harus naik kereta. Aku pernah ke sana, tapi kampusnya bagus sih, Mawson Lake. Maksudnya yang Uni SA Mawson Lake ya. Tempatnya Mbak Safiro tuh di City ya? Iya, di Mawson Lake. Mawson Lake ya. Karena itu makanya enak di sana. Tempatnya itu bersih. Karena jauh dari kota sih. Iya, enaknya kita sih. Kadang kalau ada temen, kayak misal aku ada temen di University of Adelaide juga, aku suka tuh pas mampir ke sana. Di sini ya. Kalau aku ke Flindersnya biasanya main ke itunya, yang
buat Jumatan atau buat mias itu. Oasis. Oasis karena kan bagus banget di sana sama lapangan jadi itu bola. Salah satu fasilitas juga ya kalau buat international students itu kayaknya sih di setiap ini mungkin ada ya. Jadi dia wadah untuk apa sih khusus ruang gerak international students itu ada di situ gitu loh. Misalnya kalau misalnya kegiatan-kegiatan apa sih, bukan pesta seni sih, apa sih kebudayaan gitu-gitu. Itu kayak difasilitasi banget sama kampus gitu. Iya, jadi buat followernya Mas Arif sama Mbak Asri atau mungkin follower saya yang ikut. Itu ini ya Mas ya. Apa? Yang spesifik tentang jurusan ya. Oke, ya nanti kita sharing. Betul. Karena kan intinya dengan kuliah ke luar negeri itu benar-benar membuka mata ya. Mungkin jujur aja saya nggak pernah mimpi dulu bisa ke Australia. Bodoh. Sama. Ternyata sama ya. Karena maksudnya nggak pernah menduga gitu. Iya, dan amazed gitu ya. Maksudnya kok segini ininya ya. Maksudnya kalau gue selama pengalaman di sana sih mengalami kayaknya belum pernah ada keluhan gue tentang kampus gitu loh. Maksudnya semua fasilitas tuh udah difasilitasi semua gitu loh di situ, dari sisi fisik maupun mentalnya tuh ada semua. Pokoknya kita kayak ngerasa aman dan terlindungi banget gitu ya kalau dari kampus ya. Setuju Mbak. Jadi memang itu. Tugas lo ya udah belajar gitu loh. Maksudnya lo nggak usah nanti rumah lo gimana, udah gitu segala macam gitu. Pokoknya nggak usah mikir kebutuhan fisik. Ini cerita sampai ada teman dari sebuah negara itu dia tinggal di tempat yang murah karena memang istilahnya dia biaya sendiri sih. Jadi dia tinggal di tempat yang murah, ngirit. Tapi kalau dia misalnya winter kedinginan ya ke kampus, ke hub. Terus dia kalau summer kepanasan ya ke kampus, ke hub, masih gitu ya. Jadi sebenarnya kos itu cuma buat naruh barang. Dia tinggal. Ya, asal-asal tebal muka aja kali. Beneran, ada kok. Walaupun misalnya kita udah hafal sama security gitu ya, kan saking seringnya gitu, tapi tetap dia juga nerapin peraturan ini tetap ini ya, bukan karena kita udah kenal gitu terus gitu. Tetap aja mereka tuh menjalankan ya demi kenyamanan student lain juga gitu. Menjalankan rule-nya. Gimana Ci? Iya, kayaknya udah cukup untuk sesi ini. Nanti kalau ada yang kita topik yang menarik lagi untuk kita bahas sama Mas Eri, nanti Mas Eri masih mau kan? Siap, Insya Allah bisa. Selama bisa ya. Selama masih pas. Itu yang pengalaman. Apa? Pengalaman lain kan masih banyak yang pengalaman kerja belum kan? Iya. Saya punya pekerjaan unik loh. Main ludruk. Apa itu Mas? Bisa dikasih bocoran? Oh ya, pekerjaan unik saya adalah menjadi sopir untuk orang mabuk. Wow. Itu nih. Nggak tahu kan? Itu unik dan itu unik, ketemu artis, ketemu pejabat, ketemu lawyer, sesuatu yang nyopir mobil yang mewah, nyopir mobil mewah, Audi, BMW. Wow, pokoknya nanti ya Mas sharing berikutnya ya. Ya udah Ci. Iya, ya udah. Untuk sementara gitu aja. Makasih banyak Mas Eri. Apalagi gitu ya. Siap. Oke Mas. Semoga sukses buat semuanya. Salam menjalankan ibadah puasa. Sama-sama. Tetap di rumah, imunnya dijaga, vitamin C, vitamin E, madu itu disarankan, cuci tangan, batuk yang benar dan bermanfaat. Oke. Thank you. Itulah kita ituin COVID juga, bahas COVID juga. Oh iya, pokoknya nanti. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman semua yang udah menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.